Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertemuan yang ketiga, bab 11 tentang cahaya dan alat optik. Pada pertemuan sebelumnya, pada bagian akhir saya tunjukkan gambar seperti ini ya. Jadi ini ada pertanyaan bahwa kenapa matahari maupun bulan ketika dekat dengan ufuk atau dekat dengan kaki langit itu tampak lebih besar daripada ketika berada di atas. Ini sebenarnya sama dengan ketika kita memasukkan benda ke dalam gelas berisi air, maka ketika dilihat akan tampak benda itu patah. Kemudian akan lebih ekstrim lagi, misalnya pada gambar ini, jadi ada orang bapak-bapak yang ada di dalam akuarium, tampak kepala yang di luar air dan di dalam air itu terpisah jauh. Nah, peristiwa seperti ini yang dinamakan dengan pembiasan cahaya atau dispersi cahaya. Jadi pembiasan itu atau dispersi itu sebenarnya adalah pembelokan cahaya yang merambat melalui dua medium yang kerapatannya berbeda. Jadi di sini contohnya ada dua medium yang kerapatannya berbeda, yang di bawah lebih rapat daripada di atas. Misalnya yang atas udara, yang di bawah adalah air. Tentunya air lebih rapat daripada udara. Ketika ada sinar yang datang dari udara menuju ke air, maka cahaya itu akan dibelokkan. Nah, cahaya yang dibelokkan ini namanya, ini sinar bias, ini adalah sinar datangnya. Seharusnya sinar ini akan lurus, ya, sesuai dengan perpanjangan sinar datang ini, tapi karena adanya perbedaan kerapatan medium, maka sinar ini akan membelok. Nah, pembelokan ini namanya sinar bias. Hanya terjadi jika cahaya itu melalui dua medium yang tidak sama kerapatan mediumnya. Hukum yang membahas tentang pembiasan ini adalah hukum Snellius, di mana sinar datang, sinar bias maupun garis normal terletak pada satu bidang datar. Sudut datang ini adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. Sudut bias ini sinar bias dengan garis normal, ini namanya sudut bias. Kemudian proyeksi sinar datang dan sinar bias seperti ini. Perbandingan proyeksi sinar datang dan bias namanya indeks bias. Kesimpulan hukum Snellius. Yang pertama, jika ada sinar datang dari medium renggang ke yang rapat, maka dibelokkan mendekati garis normal. Jadi ini renggang ke rapat, maka akan mendekati garis normal, atau sudut biasnya lebih kecil daripada sudut datangnya. Sedangkan kalau sebaliknya dari medium rapat ke yang renggang, misalnya dari air ke udara, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi seharusnya lurus ke sana, ini menjauh dari garis normal. Ini adalah I, ini R-nya, ya. Itu. Jadi kalau menjauh menuju yang kurang rapat menjauhi, kalau menuju ke yang rapat ini mendekati. Sehingga contoh misalnya ada seorang ingin berburu ikan, maka harus diperhatikan juga bahwa ikan yang dilihat oleh orang ini belum tentu ikan yang sebenarnya. Jadi misalnya ini adalah ikan yang sebenarnya, kemudian kalau terkena cahaya, cahaya memantul melalui air, ketika berpindah dari air ke udara, akan terjadi pembiasan. Yang dilihat oleh orang ini adalah perpanjangan sinar biasnya. Jadi ini yang dilihat. Jadi ini adalah bayangan dari ikan, bukan ikannya. Ya, jadi kalau yang ditombak adalah ikan yang di sini, pasti keliru. Berikutnya lensa adalah benda bening atau tembus cahaya dibatasi oleh dua bidang, satu lengkung, kedua-duanya lengkung, atau yang satu lengkung, satu datar.
Lensa dibagi menjadi dua, yaitu lensa cembung atau konveks dan lensa cekung atau konkav. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tepinya lebih tipis dari tengahnya. Jadi yang namanya cembung itu tengahnya itu tebal, pinggirnya tipis. Ada 3 jenis lensa cembung. Yang pertama biconvex atau cembung-cembung, kemudian plan convex, cembung datar, jadi satu datar, satu cembung. Yang ketiga adalah konkav convex atau cembung cekung. Satunya cembung, yang satunya cekung. Tetapi ketiga-tiganya sama, tengahnya tebal, pinggirnya tipis. Sifat lensa cembung adalah mengumpulkan sinar atau konvergen. Jadi kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dikumpulkan atau konvergen. Kemudian ruang-ruang pada lensa cembung. Ruang untuk lensa itu berbeda dengan cermin. Karena untuk cermin ruang benda dan bayangan sama, sedangkan pada lensa ini dibagi dua. Untuk benda yang di depan lensa ini adalah O sampai F1 atau jarak fokus namanya ruang 1, jarak fokus sampai pusat 2 kali fokus itu namanya ruang 2. Kemudian dari P1 dan seterusnya ini namanya ruang 3. Sedangkan di belakang lensa namanya ruang 4. Nah, jadi itu ruang untuk benda. Jadi ruang untuk benda yang sebelah kiri ini adalah bendanya di ruang 1, 2, 3, 4-nya di belakang lensa. Sedangkan untuk bayangan ini sebaliknya. Ruang 1 ini 2 dan 3 ada di belakang lensa, yang di depan lensa ini namanya ruang 4. Ya, kita akan melihat kembali. Jadi ruang benda ini 1, 2, 3, 4-nya di kanan, sedangkan ruang bayangan 1, 2, 3-nya di sebelah kanan atau di belakang lensa, 4-nya di depan lensa. Selanjutnya sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibelokkan melalui fokus di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui pusat optik atau pusat lensa diteruskan tanpa dibelokkan. Dan sinar datang melalui fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Jika benda ada di ruang 3, jadi ingat ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 untuk benda. Maka sinar datangnya, pembentukan bayangannya seperti ini, bayangannya ada di sini. Nah, ini bayangan ini ada di ruang 1, 2, ya. Jadi benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi ini karena perpotongan sinar bias, maka bendanya disebut nyata. Kemudian kalau benda ada di ruang 2, maka pembentukan bayangannya seperti ini. Jadi ini sama, bayangan ada di ruang 3. Sifatnya nyata, terbalik, dan lebih besar. Ya. Jadi kalau ini diukur, ini lebih besar daripada bendanya. Kemudian jika benda baterainya habis. Selanjutnya benda di ruang 1. Maka pembentukan bayangannya ya seperti ini. Benda sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus, benda lewat pusat lensa diteruskan tanpa membias. Jadi ini kalau dilanjutkan tidak akan pernah ketemu, maka diperpanjang ke belakang. Akhirnya bertemu di sini. Nah, tempat pertemuan ini akan menghasilkan bayangan, tapi karena ini perpanjangan, maka ini disebut bayangan maya. Letaknya ada di ruang 4. Jadi ingat untuk bayangan,
Di sebelah kiri atau di depan lensa ini namanya ruang 4. Sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian kalau benda di P1. Kalau benda di P1 maka akan terjadi bayangan di P2. Sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Ya. Kemudian kalau benda di F1, maka pembentukan bayangannya seperti ini. Sejajar sumbu utama mulai fokus melalui pusat lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Ini tidak akan ketemu, diperpanjang juga tidak akan ketemu. Maka jika benda ada di fokus, maka bayangannya jauh tak terhingga atau tidak ada bayangan. Nah, kesimpulannya, letak benda, letak bayangan ini kalau kalian lihat sama dengan cermin cekung. Jumlah ruang benda dan bayangan ini selalu sama dengan 5. Ya, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Kemudian sifat-sifatnya, kalau bayangan ini ruangnya lebih kecil, maka mesti diperkecil. Kalau ruang bayangan di ruangnya lebih besar, maka diperbesar. Ya. Kemudian bayangan maya hanya terjadi di ruang 4. Kemudian bayangan tegak hanya jika di ruang 4. Manfaat dari lensa cembung antara lain adalah untuk mikroskop di laboratorium, untuk lup atau kaca pembesar, kemudian teleskop atau teropong bintang, kemudian pada kamera, ini bagian depannya juga ada lensa cembungnya, kemudian kacamata plus atau positif, atau kacamata baca. Ini semuanya menggunakan lensa cembung. Demikian untuk materi kali ini, pertemuan yang ketiga. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya, pertemuan keempat untuk lensa cekung serta rumus yang berkaitan dengan lensa. Tetap belajar, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.